Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zara dari kelompok 87 Bebilin dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas tentang implikasi ekonomi dan sosial dari tingginya uang kuliah tunggal atau biasa disebut dengan UKT terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta pembangunan suatu bangsa. Namun, realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar bagi banyak kalangan, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah tingginya biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Secara ekonomi, tingginya UKT memiliki dampak signifikan bagi keluarga yang ekonominya terbatas. Ketika biaya pendidikan tinggi menjadi terlalu tinggi, banyak keluarga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini bisa berujung pada dua situasi yang merugikan. Pertama, orang tua terpaksa mengambil pinjaman atau menjual aset untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat membebani keuangan keluarga dalam jangka panjang. Kedua, siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah terpaksa harus menunda atau bahkan membatalkan rencana mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah biaya. Selain itu, tingginya UKT juga dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Mereka yang mampu membayar UKT tinggi akan memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan berkualitas. Sementara mereka yang tidak mampu akan semakin terpinggirkan. Kondisi ini akan memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta menurunkan mobilitas sosial di Indonesia. Secara sosial, UKT yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah menurunnya semangat belajar dan motivasi siswa dari kalangan tidak mampu ketika mereka merasa bahwa pendidikan tinggi adalah sesuatu yang sulit dijangkau. Hal ini dapat mengurangi aspirasi mereka untuk mengejar impian dan berkontribusi kepada masyarakat. Tidak hanya itu, tingginya biaya kuliah juga dapat meningkatkan angka putus kuliah, di mana mahasiswa yang sudah memulai berpendidikan tinggi terpaksa berhenti karena tidak mampu membayar biaya yang dibebankan. Selain itu, tingginya UKT dapat menciptakan ketegangan sosial di kampus. Perbedaan latar belakang ekonomi antara mahasiswa dapat memengaruhi interaksi sosial dan solidaritas antar mereka. Mahasiswa dari keluarga yang mampu mungkin merasa lebih superior, sedangkan mereka yang dari keluarga kurang mampu bisa merasa inferior atau terdiskriminasi. Ketidaksetaraan ini dapat menciptakan lingkungan yang kurang eksklusif dan harmonis. Solusi dan harapan untuk mengatasi masalah ini perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, serta masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan subsidi dan beasiswa agar dapat menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Selain itu, transparansi dalam penempatan UKT juga penting agar biaya yang dibebankan sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Institusi pendidikan tinggi juga perlu mengembangkan sistem yang lebih adil dalam menentukan besaran UKT, seperti mempertimbangkan penghasilan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga. Pemberian program-program bantuan dan dukungan seperti
keringanan biaya atau program kerja paruh waktu di kampus. Juga bisa menjadi solusi untuk membantu mahasiswa mengatasi beban biaya. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang terdampak luas bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau harus menjadi prioritas kita bersama. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih berdaya, mandiri, dan siap bersaing di era globalisasi ini. Terima kasih.